Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rahimakumullah, sahabat-sahabat semua. Saya ingin berbagi bahwasanya walaupun sekarang sudah dunianya digital, tapi tidak salahnya kita membiasakan membaca buku-buku hard copy seperti ini, sehingga kita memang mendapatkan pengetahuan dari kita. Biar bagaimanapun membaca buku asli itu jauh lebih nyaman dibandingkan buku digital. Buku yang saya pegang adalah catatan harian Sultan Abdul Hamid II karangan Dr. Muhammad Hab. Berisi catatan harian Sultan Abdul Hamid II. Beliau adalah salah satu sultan yang merupakan khalifah pada masa Khilafah Bani Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, Turki. Beliau lahir tahun 1842 Masehi. Ayah beliau adalah Sultan Abdul Majid. Nah, Sultan Abdul Majid ini adalah yang penting kita pahami adalah sultan pertama atau khalifah pertama dari keluarga Utsman yang mengakui dan melegalkan keberadaan gerakan pembaratan Daulah Utsmaniyah. Ini ayah Sultan Abdul Hamid II ini, beliau adalah orang yang pertama mengadopsi ataupun melegalisasi ide-ide dari Barat. Apa yang dilakukan oleh Sultan Abdul Majid adalah beliau melakukan dekret pada tahun 1854 Masehi dan 1856 Masehi. Artinya waktu itu Sultan Abdul Hamid II masih berusia sekitar 12 tahun dan 14 tahun. Masa-masa yang memang sudah balik dan sudah mengingat apa yang terjadi. Oleh karena itu, ketika Sultan Abdul Hamid II ini menjadi khalifah, menjadi sultan menggantikan ayahnya, beliau sendiri naik tahta menjadi khalifah tahun 1876 Masehi. Nah, sehingga dalam usia 34 tahun ya kurang lebih dalam perhitungan Masehi, ya paling kalau itu sekitar 35 tahun dalam perhitungan Komari ya, beliau sudah menjadi sultan, menjadi seorang khalifah. Maka memang ketika beliau naik menjadi khalifah ini sudah cukup berat tantangannya, karena ide-ide barat sudah mulai masuk ke sistem Daulah Utsmaniyah. Nah, di antara yang beliau hadapi pada masa itu adalah mulai masuknya Al-Babul Ali, sistem baru Al-Babul Ali, yang mana itu berusaha untuk menguasai kedudukan sultan sebagai khalifah. Nah, artinya sudah mulai ada usaha untuk mengendalikan ataupun mengurangi kekuasaan seorang khalifah. Dan itu sudah mulai dirasakan oleh ayahnya beliau Sultan Abdul Majid dan juga kawan beliau yaitu Abdul Aziz. Begitu pula mulai muncul ada gerakan Turki Fatat atau Turki Muda. Nah, maka wajar kalau beliau itu menghadapi tantangan berat ketika memerintah, dan pada akhirnya beliau menghadapi juga satu peristiwa besar yang itu akhirnya membuat Sultan Abdul Hamid II ini beliau harus turun dari kekuasaan dengan satu peristiwa yang cukup menyakitkan, karena sebetulnya itu bukan beliau yang bersalah, tapi beliau dipersalahkan ataupun difitnah. Di antaranya beliau dituduh merancang peristiwa 31 Maret yang dimana situ ada kekacauan terjadi di Istanbul. Kemudian beliau dituduh membakar sejumlah mushaf Al-Quran, juga beliau dituduh hidup berpuawiyah, dan yang keempat adalah beliau melakukan penindasan dan
penumpahan darah. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang keji di mana beliau tidak melakukan sama sekali. Pada akhirnya beliau turun dari kekuasaan, dan ini adalah awal dari semakin lemahnya Daulah Khilafah Utsmaniyah. Nah, lebih lengkapnya teman-teman semua bisa kita baca di buku ini. Ini buku yang terbit pada tahun 2004 Masehi atau Rojak 1425 Hijriah. Gitu dulu teman-teman, sedikit menyampaikan bagaimana buku yang layak kita baca dan kita bisa mengambil ibroh dari bagaimana kisah Sultan Abdul Hamid II, beliau menjalani kekuasaannya dan bagaimana beliau mengawal sistem Islam, memerintahkan Islam dalam kondisi yang sangat sulit. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.